Assalamualaikum, selamat pagi Aa dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bertemu dengan Bu Irna. Hari ini Aa dan Teteh akan belajar pelajaran PAI. Nah, ayo Aa dan Teteh yang sudah mempersiapkan buku pendamping PAI-nya boleh dibuka halaman 99. Nah, pelajaran PAI kali ini kita akan mempelajari bab 11, yaitu tata cara bersuci. Oke, sudah dibuka? Nah, kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Tata cara bersuci terbagi 4. Yang pertama, bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih. Yang ketiga, tata cara bersuci. Yang keempat, mempraktekkan tata cara bersuci. Nah, sebelumnya untuk hari ini Aa dan Teteh akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan bersuci. Ya. Nah, di sini Bu Irna akan menjelaskan apa yang disebut dengan suci itu ya. Nah, suci artinya bersih. Bersih dari kotoran dan najis. Nah, suci juga. Nah, bersuci itu disebut juga dengan toharoh. Ya, toharoh artinya bersuci. Nah, kalau suci tadi artinya bersih. Kalau bersuci disebut juga dengan toharoh. Toharoh artinya bersuci. Nah, kenapa Bu kita harus bersuci? Nah, karena kita sebagai umat Islam sebelum melakukan ibadah kepada Allah itu harus dalam keadaan suci, bersih dari najis dan kotoran. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada Aa dan Teteh apa sih yang disebut dengan najis. Nah, najis di sini itu najis terbagi 3. Najis ada najis berat yang disebut dengan najis mughalladhah. Yang kedua najis sedang, najis mutawasithah. Yang ketiga, najis ringan, najis mukhafafah. Nah, sekali lagi. Jadi, yang disebut dengan najis itu terbagi 3. Yang pertama, najis berat, disebut dengan najis mughalladhah. Yang kedua, najis sedang, disebut dengan najis mutawasithah. Yang ketiga, najis ringan, yang disebut dengan najis mukhafafah. Ibu, apa yang disebut dengan najis mughalladhah itu apa? Yang disebut dengan najis berat itu bagaimana? Nah, di sini pertama Bu Irna akan menjelaskan apa yang disebut dengan najis berat atau najis mughalladhah. Najis berat yaitu najis yang disebabkan dari anjing dan babi. Anjing dan babi itu termasuk hewan ya. Nah, di sini najis dari anjing dan babi itu termasuk najis mughalladhah, najis berat. Cara mensucikannya pun harus dilakukan sebanyak 7 kali dan disertai dengan menggunakan tanah yang suci. Nah, karena ini termasuk najis berat. Kenapa Bu? Kok najis dari anjing dan babi itu termasuk najis berat atau najis mughalladhah? Nah, karena pada hewan anjing dan babi itu terdapat kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit terhadap kita apabila kita terkena dari bakteri atau penyakit yang terdapat dari hewan anjing dan babi itu mengakibatkan kita
sakit ya. Makanya di dalam Islam tidak diperbolehkan mendekati atau memelihara atau memegang anjing dan babi. Karena pada hewan tersebut itu terdapat bakteri yang menyebabkan penyakit kepada kita. Dan di dalam Islam pun yang terkena najis babi dan anjing itu termasuk najis berat, najis mughalladhah. Oke, yang kedua, najis yang kedua yaitu najis sedang, disebut juga najis mutawasithah. Apa saja sih Bu najis sedang, najis mutawasithah itu? Najis sedang, najis mutawasithah itu contohnya air kencing, kotoran, mau itu air kencing hewan, air kencing manusia, kotoran hewan, kotoran manusia. Ada juga darah, nanah atau bangkai, mau itu bangkai manusia ataupun bangkai hewan, itu termasuk najis mutawasithah, najis sedang. Cara membersihkannya itu disiram oleh air apabila najis itu terkena ke badan kita atau ke pakaian kita yang mau kita gunakan untuk beribadah. Cara membersihkannya itu boleh disiram sama air, dicuci menggunakan sabun sampai najis itu hilang baunya. Apabila najis itu berbau, baunya hilang. Apabila najisnya itu berwarna, warnanya hilang. Apabila najisnya itu berwujud, wujudnya hilang. Contohnya kalau kotoran atau darah kan berwujud, apabila terkena ke tubuh kita ada warnanya terlihat, ada wujudnya. Ada kalau rasanya, misalkan ada rasanya seperti darah, baunya amis ya, anyir. Sampai hilang baunya itu. Wujudnya kalau darah warnanya merah, merahnya sampai hilang. Baru kalau wujudnya, rasanya, bentuknya, baunya sudah hilang, baru najis itu bisa dikatakan sudah bersih. Apabila belum hilang berarti belum bersih. Baju kita belum bisa kita gunakan untuk sholat, badan kita belum bisa kita gunakan untuk sholat. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Oke, berikutnya najis yang ketiga yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Apa sih Bu yang disebut dengan najis ringan atau najis mukhafafah? Najis ringan atau najis mukhafafah di sini dicontohkan dengan najis air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Jadi dede bayi nih, air kencingnya dede bayi yang belum makan apa-apa, baru makannya itu air susu ibu saja. Air kencingnya dede bayi ini termasuk najis ringan. Jadi cara membersihkannya boleh cukup dengan disiram air saja. Kalau di badan kena kaki kita atau kena tangan kita, cukup kita cuci tangan, kita cuci kaki. Contohnya kita mau sholat, tiba-tiba adik terbangun dari tidurnya, nangis, kita gendong dulu nih. Adik itu tiba-tiba pipis ya, adik laki-laki kita itu pipis terkena kaki. Cukup aja cara membersihkannya, kita siram kaki kita, itu insya Allah cukup untuk najis ringan. Tapi beda lagi kalau adik laki-laki kitanya membuang kotoran di badan kita atau di baju kita, itu termasuk najis sedang, najis mutawasithah. Mungkin cukup seperti itu ya untuk hari ini. Aa dan Teteh mempelajari dua dulu, yaitu arti suci atau bersuci dulu ya. Pengertian suci artinya bersih. Bersuci disebut dengan toharoh. Toharoh ini
artinya bersuci. Kita sebagai umat Islam harus bersuci sebelum beribadah. Kalau mau sholat atau mau wudhu, misalkan kita habis pipis, kita boleh cebok dulu. Habis harus cebok dulu karena badan kita masih ada najisnya. Ya. Nah, terus yang kedua, bagian-bagian najis. Najis terbagi 3. Najis berat atau najis mughaladhah. Yang kedua, najis ringan, najis sedang atau najis mutawasithah. Yang ketiga, najis ringan atau najis mukhafafah. Oke, sip. Terima kasih untuk hari ini dan Teteh. Tetap semangat ya. Untuk tugasnya, Aa dan Teteh boleh menuliskan di buku tulisnya contoh najis. Ya, tadi kita sudah mempelajari najis itu terbagi 3. Ada najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Nah, Aa dan Teteh boleh menuliskan contoh dari najis yang 3 tadi. Cukup 1 saja contohnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.